Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme berukuran kecil, uniseluler atau bersel satu. Karena bakteri berukuran kecil, maka dari itu bakteri hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Nah, teman-teman, bakteri sendiri itu punya ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya loh. Yang pertama, ada organisme uniseluler. Artinya, organisme ini bersel satu. Yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Ini hanya sebagian ya teman-teman, sebagiannya lagi memiliki klorofil. Contohnya ada bakteri ungu. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang kelima, hidup bebas atau parasit. Yang keenam, hidupnya kosmopolit, di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Lalu yang ketujuh, hidup di lingkungan ekstrim seperti mata air panas dan kawah atau gambut dinding. Bakteri sendiri ada bakteri yang menguntungkan dan ada juga bakteri yang merugikan. Namun di video kali ini saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja dari bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kali ini kita bahas yang bakteri yang menguntungkan dulu ya teman-teman. Yang pertama ada Lactobacillus lactis yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan keju. Nah, peran bakteri ini dalam pembuatan keju yaitu untuk melakukan fermentasi sehingga susu menjadi keju yang kental dan kenyal karena karbohidrat dalam susu diubah menjadi asam laktat. Lanjut, yang kedua ada Streptococcus griseus yang dimanfaatkan untuk penghasil antibiotik streptomycin. Bakteri ini adalah bakteri gram positif yang menghasilkan spora yang dapat ditemukan di dalam tanah. Lanjut, yang ketiga ada Acetobacter-Psyllum yang dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Peran bakteri ini dalam pembuatan nata de coco adalah untuk fermentasi dengan mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Yang keempat, ada Azotobacter yang dimanfaatkan untuk mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Peran bakteri ini dalam tanah yaitu memberikan tambahan garam, air mineral pada proses penguapan tumbuhan melalui akar dalam tanah. Oke teman-teman, kita lanjut ke bakteri yang merugikan. Yang pertama ada Salmonella typhoscis. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab penyakit tipes. Bakteri ini juga bisa terdapat pada makanan atau minuman yang terkontaminasi. Lalu bakteri tersebut kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan dan bertambah banyak. Selanjutnya ada bakteri Shigella dysenteria, yaitu bakteri penyebab penyakit disentri. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan feses atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Setelah masuk ke mulut, bakteri ini akan menggandakan dirinya di dalam usus kecil, lalu menyebar ke usus besar. Bakteri ini dapat melepaskan racun yang menyebabkan kerusakan sel usus dan peradangan. Lalu ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit tuberkulosis. Bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita. Misalnya, saat kita berbicara, batuk, bahkan bersin. Walaupun biasanya menyerang paru-paru, tapi penyakit ini dapat memberi dampak juga pada tubuh lainnya loh. Seperti pada sistem syaraf pusat, jantung, kelenjar getah bening, dan lainnya. Dan yang terakhir ada Haemophilus influenza atau penyebab penyakit influenza dan meningitis.
Bakteri ini menyebar lewat saluran pernafasan dan cairan yang keluar dari mulut, sehingga bisa menular lewat batuk dan bersin. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan tentang bakteri dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.